Komoditas ternak khususnya unggas mempunyai prospek pasar yang sangat baik karena didukung oleh karakteristik produk unggas yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Unggas merupakan hewan yang biasa dikembangbiakan atau dibudidayakan, dan salah satunya yaitu bebek atau itik. Ternak bebek merupakan komoditi ternak unggas yang potensial sebagai penghasil telur dan daging. Pada umumnya, populasi bebek dalam jumlah besar banyak terdapat di Pulau Jawa dan sekaligus merupakan pusat pemasaran telur bebek yang sangat menguntungkan bagi peternak yang memeliharanya. Oleh karena itu, daerah-daerah dataran rendah dan dekat dengan sumber air banyak mempunyai peternakan bebek, dan salah satunya Kabupaten Sukoharjo. Di daerah Sukoharjo, kita bisa jumpai seorang peternak bebek yang sangat berpengalaman karena telah merintisnya cukup lama, yaitu sejak tahun 1993 hingga sekarang. Beliau bernama Bapak Triyono. Ya, perkenalkan, nama saya Triyono, alamat Laban Kulon, RT 2 RW 2, Kelurahan Laban. Saya beternak sejak tahun 1993 sampai sekarang. Ya, para pencinta budidaya itik, tahap pertama yang saya lakukan mendatangkan telur bebek dari Karanganyar 2.500 butir. Terus saya tetaskan sendiri selama 28 hari menetas. Sistem penetasannya yaitu pakai bohlam lampu pentel 5 watan. Biasanya sampai 28 hari baru bisa netas. Para pecinta budidaya, tahapan kedua setelah penetasan itik, anakan itik disebut dengan meri. Untuk kita pilahkan pejantan dan betina. Yang pejantan untuk dijual, yang betina untuk dibudidaya sendiri. Sistem perawatannya untuk umur 0 sampai 2 minggu dikasih pakan BR Konfit. Setelah 2 minggu diberi lanjutan makanan itu sego aking sama katul selama 2 minggu lagi. Jadi umur 1 bulan bisa dilepas di sawah, dicarikan makan di sawah. Setelah umur 1 bulan, itik bisa diumbar di persawahan. Cara umbarannya yaitu pagi jam 6 sampai jam 8, sore jam 3 sampai jam 5. Itu selama umur 3 bulan. Setelah umur 3 bulan bisa dipangon 1 hari 1 kali jam 10 siang sampai jam 12 siang. Besok lagi baru diangon lagi, sebegitu seterusnya sampai mulai nelur. Kalau sudah mulai nelur bisa dilanjutkan diangon pagi sampai sore. Kalau nggak ditelurkan sendiri bisa dijual untuk peternakan buat kandangan. Bermodal pengalaman, Pak Triyono mencoba berbagai ilmu tentang cara beternak bebek, sebagaimana yang ia lakukan selama ini. Proses beternak bebek di sini diawali dengan mendatangkan telur unggulan yang akan ditetaskan sebanyak kurang lebih 2.000-an butir.
telur-telur tersebut didatangkan dari daerah Karanganyar. Pada proses penetasan, beliau Bapak Triyono menyiapkan 2 buah rak khusus di belakang rumahnya untuk melakukan proses penetasan sendiri dengan cara yang cukup sederhana. Penetasan telur bebek hingga berhasil menjadi meri atau anakan bebek membutuhkan waktu kurang lebih 28 hari. Dengan sistem, telur yang akan ditetaskan disinari dengan beberapa lampu kecil 5 watt di tiap-tiap raknya, dengan fungsi untuk menghangatkan suhu di dalam rak telur tersebut. Setelah 28 hari, mulailah satu persatu telur itu menetas dengan sendirinya, dan Pak Triyono pun mulai memilahkan anakan bebek ini dengan cangkangnya. Tahapan berikutnya adalah memilih antara yang jantan dengan betina. Yang ini yang perempuan, yang betina. Ini cucuknya biru, semu-semu biru. Yang ini yang jantan hitam, kecil panjang hitam. Sedangkan yang diternakan oleh Pak Triyono hanyalah meri betina saja, dan untuk meri jantannya langsung dijual kepada pelanggannya. Membutuhkan 1 hingga 2 hari beradaptasi, anakan bebek atau meri ini mulai diperkenalkan dengan makanan jenis pabrikan yang sering disebut dengan BR Confit. Makanan ini diberikan mulai usia 0 hingga 2 minggu. Setelah usia 2 minggu, anakan bebek ini diberi makanan berupa campuran katul dan nasi aking atau nasi kering. Hal tersebut rutin dilakukan di pagi dan sore hari. Misalnya itu aking 3 kilo, sentatnya 1 kilo. Itu namanya 31. Kalau pakai itu apa namanya, katul padi itu loh, itu ya lawannya 1,3. Misalnya itu apa, katulnya 1,5 kental, unsurnya setengah kental konsentrat.
Tahapan berikutnya yaitu setelah bebek ini berusia 1 bulan, maka pola pemberian makanannya pun berbeda, yaitu dengan cara diangon dan diumbar atau dibiarkan bebas mencari makanan sendiri di area persawahan pasca panen. Sistem angon ini dilakukan 2 kali sehari. Namun, jika sudah masanya bertelur, maka angon atau menggembala bebek di area persawahan bisa dilakukan sebanyak 1 kali dalam sehari, dari pagi hingga sore. Hal ini dimaksudkan agar selama masa persiapan bertelur, kondisi bebek selalu fresh atau tidak stres. Oleh karena itu, bebek dewasa dibiarkan bebas di area persawahan. Bebek ini bebas berkeliaran di area persawahan untuk mencari makanan alami. Dan biasanya, meskipun dibebaskan, bebek-bebek ini tetap bergerombol pada kelompoknya masing-masing. Pak Triyono sangat berpengalaman di bidang ini. Dia sudah menggeluti sejak lama. Jika musim panen di Sukoharjo, maka angon bebeknya juga di Sukoharjo. Namun, jika musim panennya di Sragen, maka Pak Triyono harus membawa bebek-bebek itu hingga ke Sragen untuk diangon. Hal itu dilakukan karena untuk menekan biaya pakan selama 6 bulan hingga masa panen atau siap jual. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh juga akan lebih besar. Selain dari jenis bebeknya yang dijual, sebagian telurnya juga diproduksi menjadi telur asin, yang juga memiliki nilai jual yang cukup baik di pasaran. Matahari mulai beranjak ke sisi barat. Saatnya bebek-bebek itu harus diarak untuk kembali ke kandangnya. Dengan penuh kesabaran dan ketekunan, Pak Triyono telah berhasil menjadi seorang peternak bebek yang sukses.
Sepulang dari persawahan dengan nalurinya, bebek-bebek ini siap membersihkan diri di aliran selokan selama beberapa saat, dan kemudian naik ke permukaan dan masuk di kandang masing-masing. Cukup unik ya. Profesi sebagai peternak memang harus butuh ketekunan dan keseriusan, karena juga tidak mudah dalam pengelolaannya. Selain kemauan yang besar, dibutuhkan juga skill atau keahlian tersendiri, karena pada dasarnya setiap pengelolaan ternak memang dibutuhkan keahlian masing-masing. Para pecinta budidaya, bagi Anda yang ingin mencoba menggeluti usaha ini, tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya cukup 6 bulan saja, mulai masa pembibitan hingga panen. Selamat mencoba! Inilah gambaran singkat usaha ternak yang cukup menjanjikan. Cukup dengan jangka waktu 6 bulan, maka hasilnya akan dapat kita rasakan. Selamat berbudidaya!